Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bersama-sama pada saat ini kita akan masuk di dalam panggilan Tuhan di dalam ibadah keluarga. Mari bersama menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita masuk di dalam panggilannya dengan pengakuan yang demikian. Kami bersembah sujud di hadapan-Mu ya Allah, menanggapi panggilan Tuhan yang istimewa di dalam ibadah keluarga pada saat ini. Perkenankan ibadah ini kami alami dan kami hayati dengan kami terus bersandar kepada pertolongan-Mu, Allah di dalam Yesus Kristus yang mengasihi kami. Amin. Kidung Jemaat 364 baitnya yang pertama, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita melihat kehidupan kita sebagai manusia yang diciptakan secara istimewa oleh Allah, dengan segenap akal, budi, dan pikiran yang diberikan kepada kita, tidak jarang setiap laku kehidupan kita melupakan Sang Pencipta. Kita melupakan sosok yang benar-benar menciptakan kita, sehingga hanya akal, budi, dan pikiran saja yang benar-benar berlaku utuh dalam kehidupan ini. Keterlibatan kita manusia dengan Allah menjadi pudar, kurang, dan seakan-akan sudah tidak lagi memiliki keberserahan di hadapan Tuhan. Dan tidak jarang pula ketika setiap kehendak-kehendak kita tidak dituruti, tidak terjadi dalam kehidupan, menjadikan kita sebagai manusia memaksakan Allah supaya Allah menuruti kehendak kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pujian Kidung Jemaat 364 mengingatkan kepada kita sekalian agar kita benar-benar mampu ingat dan mampu secara total berserah kepada Sang Pencipta kita. Mari saat ini kita mengambil saat teduh sejenak, kita berdoa. Ya Tuhan kami, setiap yang terjadi dalam kehidupan ini, kami belajar mengimani dan meyakini bahwa waktu yang terjadi adalah bagian rencana Tuhan yang indah yang Kau suguhkan kepada kami. Akan tetapi Tuhan, kami sebagai manusia, ketika diutus untuk benar-benar menanti dengan sungguh dan yakin akan waktu Tuhan itu, terkadang kami tidak sabar, terkadang kami kehilangan harapan, dan terkadang menjadikan kami putus asa di hadapan Tuhan. Lebih parah, terkadang kami mencaci maki Engkau ya Allah, untuk benar-benar menuruti kehendak kami. Oleh karena itu pada saat ini, di dalam ibadah keluarga ini, kami bersama-sama dengan keluarga-keluarga kami bersembah sujud di hadapan-Mu, memohon pengampunan dari-Mu ya Tuhan. Berkenanlah Engkau untuk menyucikan
dan mengampuni kami. Dan pada saat ini pula, kami akan bersama-sama menerima satu sapaan sabda-Mu. Kami pun juga memohon terang, Engkau berkenan memberikan kebijaksanaan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ke dalam kuasa-Mu yang suci, kami berserah. Kami menyerahkan hidup kami. Amin. Saudaraku, bacaan pada saat ini diambil dari Pengkhotbah pasalnya yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-11 saja. Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11 yang demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tentu dalam kehidupan kita, teristimewa bahan renungan yang telah kita renungkan minggu kemarin dengan secara sederhana mengungkapkan kepada kita bahwa dampak orang yang kehilangan harapan, itu menjadikan orang tersebut menjadi putus asa, orang tersebut menjadi kehilangan semangat. Lebih-lebih ketika harapan itu tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dan ditata oleh manusia. Tetapi sesungguhnya kalau kita boleh dengan cermat merenungkan bahan renungan yang kemarin, di sana dikatakan bahwa Tuhan datang menyapa dua orang itu dengan istimewa. Di sini saya ingin membagikan satu cerita kepada saudara-saudara di tempat ini, bahwa ada seorang anak kecil yang dengan sungguh-sungguh meminta kepada bapaknya, pada orang tuanya. Dia sangat ingin untuk menikmati semangkok bakso yang begitu nikmat. Dia ingin menikmati semangkok bakso yang istimewa, yang menjadi kerinduan dan menjadi kesukacitaannya. Orang tuanya mengatakan, "Ya, sabar, nanti bapak belikan." Tetapi anak ini terus merengek, karena kesabaran dari seorang anak ini semakin hari semakin hilang. Dan bapaknya pun dengan sungguh mengatakan, "Iya, sabar, nanti pasti bapak belikan." Sampai akhirnya seorang anak ini memiliki perasaan benci kepada seorang bapaknya. Dia merasa bahwa bapaknya tidak sayang kepada dia. Dia merasa bahwa bapaknya itu tidak mau menuruti kehendaknya. Sampai pada akhirnya dia memutuskan untuk, "Ya, bapak memang tidak sayang dengan aku." Sampai pada satu saat, tanpa disangka, tanpa dinyana, seorang bapak ini datang menyapa anak dan dia membelikan semangkok bakso yang sangat istimewa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, memang terkadang kita sebagai manusia selalu tergesa-gesa untuk memaksakan waktu kita kepada Tuhan. Kita dengan yakin bahwa Tuhan ini waktu yang tepat bagiku untuk menikmati semangkok bakso itu. Tuhan ini waktu yang tepat bagiku dan keluargaku. Tuhan, kamu harus menuruti ini dan semuanya. Tetapi Tuhan dengan tersenyum menjawab kita, "Iya, sabar. Waktunya tidak sekarang." Saudaraku yang terkasih, ketika sang anak tadi menerima semangkok bakso pemberian dari orang tuanya, rasa benci, rasa marah, rasa tidak suka kepada orang tuanya perlahan mulai hilang, karena dia menyadari bahwa pemberian orang tuanya itu kepada dia itu tepat di mana dia benar-benar kangen dengan rasa itu. Hal inilah yang diungkapkan dengan sungguh oleh tulisan Pengkhotbah 3, khususnya ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Satu tulisan ini tentu sudah sangat sering kita dengar,
bahwa Allah secara pribadi yang membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Tentu bukan waktunya manusia, tentu bukan waktunya saya dan saudara. Tetapi yang menjadi penting pada malam hari ini adalah waktunya Tuhan sendiri yang diberikan kepada kita. Akan tetapi sayangnya, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Terkadang manusia tergesa-gesa, hanya melihat sejangkah dua jangkah kehidupan. Tetapi sebenarnya Allah menyiapkan sampai titik akhir kehidupan kita disediakan dengan begitu indah oleh Allah pada diri kita ini. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa gambaran orang yang benar-benar merindukan sesuatu, gambaran seorang anak yang merindukan semangkok bakso istimewa, itu benar-benar mengingatkan kita pada saat ini bahwa waktu Allah, biarkan Allah yang menata, dan bersabarlah akan waktu itu. Kita saat ini, di tengah-tengah kehidupan ini, mungkin dari kita sudah banyak yang merasa jenuh, dari kita sudah banyak yang merasa bosan ketika kita harus berdiam diri terus di dalam rumah karena kondisi lingkungan yang seperti ini. Kita sebagai manusia terkadang mengedepankan kehendak kita, dan kita ingin tergesa-gesa, sudah cukup Tuhan, saya sudah tidak kuat. Bersabarlah saudaraku yang terkasih, waktu Tuhan itu yang terbaik. Oleh karena itu, mari pada saat ini kita benar-benar melihat, mengoreksi diri kita. Apapun yang kita miliki, apapun yang menjadi harapan kita, apapun yang menjadi angan-angan kita, serahkan kepada Tuhan. Teristimewa kerinduan kita akan kondisi normal lingkungan kita, serahkan kepada Tuhan. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mari berusaha dengan sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan dan menyelami pikiran-pikiran Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.